Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1/3/2021/PN Jakarta dengan terdakwa Nasirul Irwan Sinaga pada hari ini, Senin 14 September 2021, 1/3/2021/PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2021 tempat penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa yaitu Nasir Wirawan Sinaga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 kurang lebih pada pukul 3.20 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor 31 Mampang Perapatan Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara tanpa dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pemerkosaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Pada pukul 23.18 WIB hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, Nasir Wirawan selanjutnya disebut dengan NW pergi dengan temannya bernama Andri Sucipto. Dan selanjutnya disebut AS. Menuju sebuah bar di Kemang, Jakarta Selatan menggunakan sebuah mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B17-8SR milik terdakwa. Dalam bar tersebut, terdakwa membicarakan tentang bisnis yang sedang dijalani pada AS. Terdakwa menceritakan bahwa bisnis penjualannya sedang merosot hingga menyebabkan terdakwa terlihat pusing. Sebagai teman, AS menawarkan minuman yang mengandung alkohol pada terdakwa. Awalnya terdakwa menolak, namun dikarenakan berjalan bertemu dengan AS, ditambah dengan bisnisnya yang sedang merosot, terdakwa menerima tawaran AS dalam meminum minuman yang mengandung alkohol. 2. Pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 00.41 AS mengajak terdakwa pulang dikarenakan AS ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Karena hal tersebut, akhirnya terdakwa mengantarkan AS pulang ke rumah terlebih dahulu. Pada pukul 01.37, AS sampai di rumahnya, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju sebuah apartemen tempat terdakwa tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor 31 di Jakarta Selatan. Pada pukul 2.47, di jalan terdakwa mulai kehilangan kesadaran dikarenakan alkohol yang telah dikonsumsi sebelumnya. Pada saat bersamaan, seorang perempuan yang bernama Putri Asti yang selanjutnya disebut PA baru pulang kerja berdiri di sebelah kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Melihat PA yang mengenakan pakaian sedikit terbuka, terdakwa memiliki pikiran jahat terhadapnya. Akhirnya terdakwa menawarkan sumbangan kepada PA. PA yang telah menunggu angkutan umum yang tidak kunjung datang, akhirnya mengiyakan ajakan terdakwa terlebih rumah PA ke arah depan apartemen terdakwa. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Kebayoran Lama, terdakwa mulai meraih tangan PA dengan maksud menggoda PA. PA yang risih dengan tindakan terdakwa berusaha menolak dan menghindari terdakwa. Pada saat perjalanan di daerah Pejaten, terdakwa menghentikan mobil di daerah yang sepi dan mengatakan pada PA bahwa terdakwa berhenti sebentar untuk mengambil sesuatu. Terdakwa kemudian mengajak PA ke sebuah rumah kosong milik terdakwa. Kemudian pada pukul 03.20, terdakwa dan PA masuk ke rumah kosong milik terdakwa. Yang kemudian terdakwa mengunci pintu dan mengantongi kunci tersebut. PA sangat ketakutan dan berusaha untuk lari, namun terdakwa yang kehilangan kesadaran terus berusaha mendekati PA. Dalam rumah tersebut, terdakwa mulai menutupi pakaian PA dengan cara paksa. PA yang tidak berdaya hanya bisa berusaha untuk menolak dan memukuli terdakwa. Terdakwa memulai aksi kejamnya dengan menjumi tubuh PA dengan cara paksa dengan keadaan PA sudah mulai dilemah habisnya tenaga karena berusaha melawan terdakwa. Setelah itu, terdakwa kemudian mulai memasukkan alat kelamin milik PA dengan cara paksa. Dengan aksi yang berlebihan, hingga akhirnya kejadian itu membuat PA pingsan dan sadarkan diri. Setelah puas di tubuh PA, akhirnya terdakwa panik karena melihat PA bisa sadarkan diri. Akhirnya terdakwa membawa PA dan meletakkan di tempat tepi di daerah Pejaten Barat pada pukul 04.49 WIB.
Atas perbuatan terdakwa Nasir Lawan Siregar sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dan diancam pidana 12 tahun penjara. Kemudian kedua, perbuatan terdakwa telah diatur dalam pasal 53 KUHP terdepan pembunuhan yang dilakukan terdakwa melambat pada pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja merampas orang lain dan karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 53 ayat 1 mensuruh melakukan kejahatan pidana jika dia itu telah ternyata dari adanya pengulangan, pelaksanaan dan tidak selesainya kemurahan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Atas dasar hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti dan secara nyata dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diatur hukum dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP dan dengan hukuman 5 tahun penjara dalam hal berdiri sendiri. Baik, menimbang bahwa atas dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa surat dakwaan nomor registrasi perkara 01-B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak jelas obscurable karena dakwaan kabur karena menunjukkan lokus dan tempus delicti. Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka surat dakwaan tersebut kami penasihat hukum terdakwa menganggap tidak cermat, jelas dan lengkap dengan adanya kesalahan dan inkonsistensi dalam kronologis yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dibuat tidak menyebutkan secara jelas dan cermat unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang ada dalam dakwaan tersebut, sehingga dakwaan adalah kabur atau obscurable. Sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, dakwaan jaksa penuntut umum harus batal dari hukum. Menimbang terdapat keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut bahwa jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang argumentasinya tetap mengacu pada surat dakwaan yang telah diajukan dan telah dibacakan di persidangan serta argumen lain dari penasihat hukum yang dianggap sudah memasuki materi perkara yang akan dibuktikan, sehingga hal ini akan dibahas di dalam persidangan nanti. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti syarat dakwaan jaksa penuntut umum dihubungkan dengan keberatan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa tindak pidana ini perlu diusut dan dibuktikan kebenarannya demi kebenaran materi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
di atas, maka keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak. Maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan mengingat pasal 285 KUHP dan pasal 53 KUHP junto pasal 33 KUHP menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari terdakwa penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memutuskan menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa atas dasar surat dakwaan jaksa penuntut umum pada tanggal 14 September 2021 Demikianlah diputuskan dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 oleh kami Sukma bin Sibuan SHMH, Ahmad Taufik SHMH selaku Rizka Dewanti SHMH selaku Hakim Ketua Majelis Hakim dan Happy Ahendra SHMH masing-masing sebagai hakim anggota berselah dibacakan pada hari ini dan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Majelis Institut SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadirkan oleh Sukma bin Sibuan SHMH dan Rizky Ibrahim SH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua ditandatangani. Sekian, terima kasih. Karena sudah dibacakan oleh putusan sholat, agenda yang akan datang adalah Jadi yang tadi sudah ada putusan. Kalau dari belum Pak. Baik, setelah pembacaan putusan sholat untuk persidangan yang akan datang, agendanya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi atau alat buktinya? Siap, yang mulia. Penasihat hukum, bagaimana, apakah Anda ingin mengajukan saksi atau alat bukti? Yang mulia, kami akan mengajukan saksi dalam alat bukti. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah sudah siap hari ini atau akan datang? Kami butuh waktu untuk Bagaimana penasihat hukum dulu? Bagaimana panitia? 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober 2021 yang mulia. Silakan Bapak penuntut umum. pada petugas kejaksaan tolong dari terdakwa. Saya untuk memberikan waktu kepada penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan alat bukti dan saksi. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 November 2021 diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan. Sidang hari ini tutup.
Sebenarnya Ditunda. ditunda ya. Tidak ditunda. Masih diangkat. Sidang hari ini ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, berdiri di bawah untuk berdiri. Kemudian langsung Pada hari ini, Senin, masuk aja maksudnya hadir mau berdiri ya hakim akan masuk ke ruang langsung nggak usah dibacain lagi, Pak. nggak usah Baca detik tapi. nggak usah Ya udah. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, para menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi yang dilakukan untuk bersifat sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan jasa dengan nomor register perkara 1/3/2021/PM Jakarta Selatan dengan terdakwa Nasir Wilham Sinaga pada hari ini Senin 12 Oktober 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. karena saksinya sudah satu sekarang coba tapi nanti diperiksa pada satu Ya. Kepada saudara penuntut umum silakan hadirkan terdakwa di muka persidangan dalam keadaan bebas. Pada tugas kejaksaan, tolong hadirkan terdakwa untuk persidangan dalam keadaan bebas. Berarti saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan di persidangan pada hari ini. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara dalam persidangan ini? Kami siap yang mulia. Pada hari ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Yang pertama itu Siti Zahra dan satu lagi Dr. Atifah sebagai saksi ahli yang mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan untuk menghadap kepada penasihat hukum. kan itu kan beda sumpahnya jadi bisa ya sumpahnya ya kan itu kan saksi ahli yang apa kan sumpahnya kan beda di sumpahnya aja satu-satu. Ya, Pak. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi yang pertama di persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada petugas kejaksaan, tolong hadirkan saksi yang bernama Siti Zahra ke muka persidangan. Ada di Saudara, Itu kan ada di grup. Nanti tetap sumpah ya ini ya maksudnya ya betul-betul dan sumpah tetap Saksinya topik. Ya. nah kalau enggak kita bersama Itu di situ. Yang di sini. pada saudara
Halo. Coba ibu tanya. Pada saksi ahli atau mendengar suara saya? Pada saudara saksi apakah mendengar suara saya? Itu suaranya diambil. Coba caranya. Itu langsung diambil ya? Udah. Pada saudara saksi, sekali lagi apa mendengar suara saya? Masih. Saya masuk. Happy. Oh, ini saksinya. Yang cewek apa cowok? Ada. Saudara Cuma kamera. Hadir yang mulia. Yuk, tancap. Terima kasih. Selamat pagi untuk saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada terdakwa nanti di ruang jenazah. Apakah saudara bersedia? Nggak ada suaranya dia. Tapi dengar. Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, nama Siti Zahra, umur 35 tahun, tempat tinggal Jalan Raya Depok, nomor 22 Jakarta Selatan, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sekolah kesudahan. Apa betul? Iya yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disebut lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah suara saya ada kedengaran? Terdengar yang mulia. Baik. Sebelum Anda menyampaikan keterangan saksi dari muka persidangan, maka saudara akan masing-masing. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, ikuti perkataan saya. Wallahi, Wallahi. saya bersumpah Saya bersumpah akan berjanji bahwa akan berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan yang tidak lain daripada sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi atas semuanya. Silakan. Saudara saksi, halo, saudara saksi. Iya yang mulia. Baiklah, dalam hari ini, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia.
Sebelumnya, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan kerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti umum dalam kesempatan ini? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, silakan maju untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini isi BAP saudara? Saudara saksi, bagaimana, apakah ini benar isi BAP saudara? Yang Mulia. Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dalam kesempatan ini, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Saudara Nasir yang saya laporkan. Baik, terima kasih. Silakan kepada. Pada saat itu, saudari sedang melakukan apa? Seperti biasa, Yang Mulia, saya melakukan aktivitas menjadi tukang sapu jalanan. Bisa Anda jelaskan di mana Anda temukan korban? Saya menemukan korban di tempat sepi dalam keadaan tidak sadarkan diri karena saya merasa ada hal yang tidak diinginkan, jadi saya membawanya ke Rumah Sakit Fatmawati untuk melakukan pertolongan pertama, Yang Mulia. Yang kami saksi, apakah dari penasihat hukum ada yang ingin saksi? Tidak ada yang boleh. Baiklah, apakah ada yang ditambahkan dari penasihat hukum? Baiklah, apakah dari hakim anggota yang lain yang dimajukan? Penuntut umum, ada pertanyaan tambahan? Cukup ya, Mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Pokok intinya saya ingin supaya terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Soalnya terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Keterangan saudari untuk sementara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudari, apakah saudari bersedia dipanggil kembali dalam persidangan? Bersedia, Yang Mulia. Nyangkal nggak? Bagaimana saudara terdakwa? Baiklah, kepada saudara saksi, silakan mengambil kartu identitas saudari di panitera dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk diikuti yang telah disediakan. Saudari dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa izin majelis hakim. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Dipersilakan untuk keluar dari sidang.
Boleh daftar penuntut umum kalau bisa datang sini. Ada yang mulia? Tolong hadirkan ke persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas kejaksaan, tolong hadirkan Dr. Atifah ke dalam muka persidangan sebagai saksi ahli. Nanti si saksi ahlinya tahu kan apakah tadi dia maksudnya apakah saksi ahli tapi diwakilkan atau enggak? Apakah dia menyerahkan keterangan tadi saksi atau keterangan dari saksi yang lain? Silakan. Pada saudari saksi apakah tadi berada di dalam persidangan? Tidak, yang mulia. Maka mendengar persidangan di dalam persidangan? Tidak, yang mulia. Pada saudari saksi silakan menunjukkan hasilnya. Nama Dr. Atifah Ramadhani, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1980, umur 35 tahun, tempat tinggal Jalan Raya Kebayoran Lama, Sukabumi Selatan nomor 11, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Selatan Indonesia, dan paling terbuka, pendidikan, Kata 2, pekerjaan dan kebutuhan forensik. Benar ya, Pak. Baik, saudara saksi ahli, sebelum saudara menyampaikan keterangan dalam persidangan ini, saudara terlebih dahulu sumpah menurut agama masing-masing. Silakan saudara saksi ahli untuk berdiri dan bertugas saudara untuk mengambil. Baik, saudara saksi ahli dimohon untuk mengikuti perkataan yang saya sampaikan. Wallahi, saya bersumpah akan berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan dan saudara. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberi keterangan sebenarnya tentang apa yang sudah saudara lihat, dengar atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana saudara mati. Mati yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam mengikuti persidangan hari ini? Iya, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ahli mengerti dan dapat memahami bahasa Indonesia? Iya, mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi ahli dapat menjalani persidangan pada hari ini? Iya, dapat yang mulia. Apakah saudara saksi ahli mengenal terdakwa? Tidak mengenal yang mulia. Apakah saudara saksi ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara saksi ahli mengenali penuntut umum maupun juga penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baiklah, saudara saksi, silakan maju ke depan untuk melihat seluruh pihak saudara. Apakah ini benar dari AP saudara? Benar yang mulia. Apakah ada yang ingin saudara sampaikan? Tidak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa kami ke persidangan? Ya, saya mengerti yang mulia. Saya mengerti persidangan memberikan keterangan ahli untuk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara Nati Dewa Sembilan.
Saudari ahli bisa saudari jelaskan tentang riwayat pendidikan saudara? Baik, Yang Mulia, saya telah menempuh pendidikan strata 1 kedokteran di Universitas Indonesia dan strata 2 forensik di University of Australia, Yang Mulia. Saudari ahli sudah berapa lama bekerja sebagai dokter ahli forensik? Saya sudah bekerja sebagai dokter ahli forensik 8 tahun yang mulia di Rumah Sakit Fatmawati, Yang Mulia. Apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan hukum? Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi ahli? Ada, Yang Mulia. Baik, saudari ahli dan saudari ahli, bisa saudara jelaskan terkait dengan hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap terdakwa? Iya, bisa. Jadi korban telah melakukan pemeriksaan visum et repertum pada tanggal 28 Agustus 2021 di Rumah Sakit Fatmawati oleh dokter forensik saya sendiri dengan nomor medis 4028 dari 8 dari 2021. Di mana dari hasil pemeriksaan tersebut diduga bahwa terdakwa telah mengalami tindakan pemerkosaan. Di mana dari hasil pemeriksaan dan pengakuan dari korban pada saat pemeriksaan bahwa korban telah mengalami pemerkosaan dengan cara dibuka dan seluruh pakaian dibuka. Yang kemudian pelaku membiasakan dan memasukkan kemaluannya atau kemaluan korban sehingga akhirnya membuat korban pingsan dan tak sadarkan diri. Menurut pengakuan korban juga bahwa pelaku telah mengeluarkan cairan berwarna putih kental setelah bersetubuh pada korban, yang mana pada saat bersetubuh si pelaku tidak menggunakan kondom. Setelah terjadi itu korban mengeluhkan nyeri pada daerah kemaluan. Korban juga mengatakan bahwa korban telah mengalami menstruasi sejak umur 13 tahun dan belum pernah berhubungan seksual sebelumnya. Dan selain itu juga ditemukan bahwa tanda kelamin sekunder pada korban telah berkembang. Kenapa korban tidak berusaha melawan atau dalam ini seakan-akan bisa saudari jelaskan? Jadi begini, dalam proses respon korban terhadap kasus pemerkosaan itu ada beberapa macam, ada yang histeris, ada yang melawan, dan juga ada yang diam. Dalam bagian pada masalah yang diam ini dikatakan adanya kelumpuhan sementara yang terjadi karena ada rasa shock pada korban sehingga terjadi korban tidak bisa merespon berupa teriakan ataupun melawan. Yang dimana pada hal ini disebut dengan tonic immobility. Tonic immobility itu apa? Nah, tonic immobility itu adalah respon biologis yang terjadi pada tubuh ketika tubuh menghadapi suatu keadaan yang tidak terkira, yang kemudian menyebabkan tubuh tidak bergerak karena ada rasa shock yang menyebabkan kelumpuhan sementara. Pertanyaan baik, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada aku? Ada. Selamat sore, saudara ahli. Selamat sore. Di sini saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, coba saudari ahli jelaskan apa saja yang terdapat dalam visum et repertum tersebut. Baik. Jadi dalam unsur-unsur visum et repertum itu ada beberapa, yaitu ada tanda persetubuhan, kehamilan, adanya kekerasan, indikasi penyakit kelamin, dan juga usia pada korban. Jadi ada salah satu unsur yang mengatakan bahwa tanda persetubuhan. Nah, bisa saudari jelaskan visum terhadap alat kelamin dari korban tersebut? Bisa, Pak. Jadi dalam vagina luar, tanpa pembengkakan di luar vagina bagian dalam, dan juga tidak ada luka nyeri pada peragaan. Yang kedua pada bagian dalamnya yaitu tanpa kemerahan, disertai luka lecet yang berukuran 0,5 cm pada bibir vagina bagian dalam kanan, bawah, dan atas, dan sesuai dengan pada luka tidak teratur pada arah jam 3, jam 5, dan jam 10 berukuran 0,5 cm. Nyeri pada peragaan juga. Nah, pada bagian ketiganya, pada bagian yang pertama tidak ada cairan yang keluar dari yang pertama, dan juga pada bagian terakhir yaitu pemeriksaan pada saluran pelepassan tidak tanpa kelainan pada saluran virus. Baik, jadi begini saudari kami. Sejauh pemeriksaan ini, apakah ada pemeriksaan lain yang dapat menguatkan hasil visum tersebut?
Baik Pak. Tentunya ada untuk selain dari hal ini untuk penunjang dari hasil visum tersebut, yaitu misalnya pertama itu pada korban dilakukan pemeriksaan cairan vagina untuk mendeteksi keberadaan air mani dari pelaku. Yang mana cairan vagina yang didapatkan itu akan ditaruh pada kertas warman yang kemudian didiamkan sampai kering, kemudian disemprot dengan reagensia yang kemudian pada 30 detik kemudian akan muncul warna ungu. Hal ini menandakan bahwa cairan vagina tersebut terdapat cairan mani dari pelaku. Lalu yang kedua itu pada korban juga dapat dilakukan pemeriksaan bakteri penyebab penyakit menular seksual yang menentukan adanya kuman Neisseria gonorrhoeae, yaitu dengan cara cairan dari saluran genitalnya ini diambil dan dilakukan pewarnaan garam dan diperiksa dengan mikroskop. Baik, terima kasih. Jadi, tolong saksi ahli jelaskan kesimpulan dari hasil visum tersebut untuk memudahkan kami mengerti apa yang terjadi pada korban. Baik Pak, jadi dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja perempuan berusia 21 tahun, berat badan 51 kg, status gizi baik dalam keadaan sadar penuh. Pada bibir luar alat kelamin ditemukan pemanahan, bengkak dan nyeri, serta pada bibir dalam kelamin terdapat luka lecet dan robek tanpa disertai adanya pendarahan pada peristiwa pada fase pemerkosaan. Luka tersebut bersifat sakit tapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih ahli. Mohon izin yang mulia, majelis hakim, izin untuk saya memperlihatkan barang bukti tambahan yang mulia. Baik, ini merupakan celana dalam korban yang ada bercak darahnya yang mulia. Mohon izin. Penasihat hukum, silakan juga untuk saudara penasihat hukum. Silakan untuk mengisi itu barang bukti. Barang terdakwa. Saudara jaksa penuntut silakan. Jangan dikembalikan di Panitera. Punya siapa dibilang? Oke, anggota Bapak ada pertanyaan? Penasihat hukum ada pertanyaan sama? Tidak yang dia. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan sama? Saudari ahli, keterangan saudari untuk sementara dianggap cukup, namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudari, apakah saudari bersedia dipanggil dalam persidangan kembali? Bersedia yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada yang ingin ditanggapi mengenai pendapat ahli ini? Pertanyaan yang saudara saksi ahli, apa itu sum et repertum? Oh, itu bisa menyimpulkan bahwa pelakunya itu adalah saya. Jadi begini Pak, visum et repertum itu adalah keterangan tulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik, yang dimana keterangan ini di atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup ataupun mati ataupun bagian yang diduga merupakan bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawa sumpah untuk kepentingan pro justisia. Visum et repertum ini kemudian juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban. Khusus untuk perempuan, visum et repertum ini juga termasuk menjadi pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih kawan atau tidak. Baik, selanjutnya apakah penasihat hukum ada yang ingin tambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi ahli silakan mengambil identitas saudari dan selanjutnya ada diberitakan untuk duduk seperti yang telah disediakan. Saudari dilarang berbicara tentang selain tanpa seizin dimengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi yang lain?
Saudara penasihat hukum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan di sidang kali ini? Ada yang mulia di sini kami akan memberikan saksi yakni saudara Taufik. Apakah saudara Taufik sudah berada di bawah ruangan? Suaranya keras ya. Benar. Saudara Taufik sudah berada di ruangan Zoom. Nasir. Ya, penasehat hukum. Saudara-saudari saksi, apakah dapat mendengar suara saya? Dengar, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara menyampaikan keterangan dalam persidangan ini, maka saudara terlebih dahulu bersumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia? Yang Mulia. Baik, dimohonkan untuk berdiri sedang mengikuti perkataan saya. Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah akan berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Dimohonkan untuk kembali. Saudara saksi silakan memberikan kartu identitas ke depan. Nama Ahmad Taufik, umur 35 tahun, tempat tinggal Jalan Raya TJ Simatupang, nomor 22 Jakarta Selatan, Bangsa Indonesia, jenis kelamin laki-laki atau Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yang saudara sangkal? Seluruh yang ada di dalam BAP tersebut adalah benar perkataan dari saya, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Mengerti, Yang Mulia.
Baiklah. Saudara saksi, apakah dapat mendengar suara saya? Ya, saya mendengarnya. Baiklah, pada saat saudara terdakwa, saudara korban dirawat di rumah sakit, apakah saudara mengetahui hal tersebut? Saya tidak mengetahuinya, Yang Mulia. Dalam hal ini, saudara saksi, apakah mengetahui dalam tindakan saudara terdakwa, apakah memiliki ada lebih dari satu orang dalam melaksanakan perseksian tindak pidana tersebut? Bagaimana maksudnya, Yang Mulia? Dalam tindakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui apakah saudara terdakwa melakukan dengan tidak sendirian atau hanya sendirian begitu? Saudara saksi. Oh, saya kurang mengetahui, Yang Mulia. Baik. Sekian. Baik, untuk saudara saksi, apa yang Anda ketahui mengenai terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa. Baik, terima kasih untuk jasa penuntut umum. Apakah ada yang Tidak, cukup Yang Mulia. nasihat hukum? Ada yang mulia. Kalau saudara saksi, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Selamat sore, iya terdengar. Apakah benar saat kejadian itu korban bajunya sobek dan dalam keadaan yang berantakan? Oh, tidak. Korban pada saat itu tetap berpakaian rapi dan rambutnya juga rapi. Bajunya tidak ada yang sobek. Oke. Apakah pada saat itu saudara saksi melihat saksi JPU di tempat kejadian? Oh, bagaimana? Apakah saudara saksi melihat saksi jaksa penuntut umum pada saat itu di tempat kejadian? Oh, di tempat kejadian tidak ada jaksa penuntut umum. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang ingin saudara sampaikan? Saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Oh, ya ada sedikit, Yang Mulia. Pada saat kejadian itu saya sedang berjualan di warung. Baiklah. Terima kasih saudara saksi, keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dipanggil kembali dalam persidangan? Bersedia. Baiklah, kepada saudara saksi silakan mengampilkan identitas saudara di panitia dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa izin majelis hakim atau saudara mengerti. Untuk terdakwa apakah ada yang ingin sama? Baiklah. Untuk mempersiapkan selanjutnya pemeriksaan terdakwa akan dilanjutkan pada hari Senin 19 Oktober 2021 diperintahkan kepada terdakwa penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan atau surat panggilan secara resmi sidang hari ini ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menjaga oleh kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1/PIP/2021/PN Jakarta Selatan dengan terdakwa Andi Wirawati Noga pada hari ini Senin 19 Oktober 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada jasa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa untuk persidangan pada Pada petugas kejaksaan kalau hadirkan terdakwa untuk persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa, sebelum saudara menyampaikan keterangan dalam persidangan ini, terlebih dahulu saudara akan sumpah beragama masing-masing. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Selamat pagi saudara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, apakah saudara dan saudara dalam persidangan hari ini? Kepada terdakwa, apakah ada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang mampu dong. Diulang Pak. Ya, ini kan karena dia jawabnya sangat diulang lagi, dia saya katakan. Kepada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini? Ya, alhamdulillah. Saya dapat melakukan persidangan. Baik, setelah terdakwa, hari ini adalah agenda pemeriksaan terdakwa karena sebelumnya sudah dihadirkan saksi dan ahli, dan maka hari ini adalah terdakwa diperiksa untuk mendapatkan bukti lebih lanjut. Saudara, silakan membuat pertanyaan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam peristiwa pemerkosaan itu saudara telah merencanakan sebelumnya? Tidak yang awalnya saya hanya ingin mengantarkan dia pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya itu satu arah sama. Lalu, apakah yang mendasari saudara terdakwa melakukan hal itu? Saya hendak menuju ke rumah korban. Sebelum sampai ke rumah saya, ketika itu timbul karena kan keadaannya sudah larut malam dan dengan penampilan yang seksi, sehingga ketika bersama saya mulai ada niat untuk melakukan pemerkosaan, di mana pada saat kosong saya memberhentikan dan membawa dia ke tempat yang sunyi, dan saya pun melakukan pemerkosaan itu yang Baik, apakah saudari korban ada perlawanan pada saat saudara terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan tersebut? ada yang tidak. Namun perlawanan dia tidak mampu melewati kekuatan perlawanan yang saya berikan.
Bagaimana saudara melakukan perlawanan terhadap korban? Saya memukul dia dengan kuat di bagian tangan dan juga sekitar lengan sampai dia tidak sadarkan diri. Dalam hal ini saudara masih ingat cara saudara memukul dan beberapa kali gimana melakukan itu? Saudara ingat bagaimana cara saudara memukulnya? Berapa kali terhadap korban? Ingat ya, saya mukul tangan dan lengan. Setelah saudara memukul korban, apakah korban berteriak atau tidak? Dan apakah tidak ada orang yang mengetahui atas perbuatan tersebut? Dia yang mulia, korban berteriak kencang, namun saya cepat menutup mulut korban dengan tangan kanan saya dengan kencang sehingga suara korban tidak kedengaran. Dalam hal ini, saudara terdakwa, pada saat saudara tengah melakukan pemerkosaan, apakah betul-betul tidak ada seorang pun yang mengetahui? Iya yang mulia, dalam pemerkosaan itu tidak ada satu orang pun yang melihat tindakan saya. Dalam tindakan saudara, apakah saudara terdakwa sadar atas tindakan saudara? Sadar yang mulia, pada saat melakukan tindakan tersebut, saudara terdakwa, ketika saudara selesai melakukan pemerkosaan tersebut, apa tindakan saudara kepada korban pasca melakukan pemerkosaan tersebut? setelah saya melakukan pemerkosaan tersebut, saya mengantar korban ke tempat yang tidak jauh dari lokasi yang saya lakukan. Saya meletakkan korban di jalan yang tidak jauh dari rumah sakit. Dalam hal ini, apa alasan saudara mengantarkan korban yang lokasinya dekat dengan rumah sakit? Maksud saya mengantarkannya yang bilang bahwa saya merasa khawatir atas pingsannya korban dan saya mengantarkan dia ke jauh dari rumah sakit karena saya ingin bisa memantau dia agar saya tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Saudara mengantarkan begitu saja sang korban ke jalan? Iya, ya. Pada saat korban dilarikan ke rumah sakit, saudara terdakwa mengetahui hal itu? Tahu yang ini. Saudara dalam berkas acara perkara ini, saudara ingin berusaha menghabisi nyawa korban dengan cara menganiaya dulu. Apakah dalam peristiwa itu saudara telah merencanakan penganiayaan? Iya yang dia, saya merencanakan penganiayaan terhadap korban yang dia. Apakah terdakwa memiliki dendam dengan korban sendiri? Iya, karena saya khawatir dia akan melaporkan saya. Dalam hal ini, saudara terdakwa, di saat saudara terdakwa memasuki ruangan korban, bagaimana cara saudara untuk melancarkan aksi saudara? Di mana saudara berniat untuk memutuskan oksigen dari korban? Saya memotongnya di bagian atas dengan pisau yang jauh. Apakah saudara memiliki teman pada saat melakukan hal tersebut? Iya, Pak. Dalam kesempatan ini, bagaimana saudara melakukan penyamaran itu sehingga bisa untuk memasuki ruangan korban yang dirawat di rumah sakit? Saya telah mempersiapkannya setelah saya mengetahui dia dirawat di rumah sakit dengan cara saya membeli perlengkapan medis yang sama seperti perawat sehingga saya lolos masuk tanpa ada yang mengetahui yang ini. Bagaimana saudara terdakwa bisa mengetahui bahwa korban dirawat di rumah sakit dengan ruangan terdakwa? Saya mengetahuinya karena saya merasakan dia yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut dan mengecek nama-nama pasien yang baru masuk, dan sehabis itu saya langsung melakukan penyamaran untuk bisa masuk ke dalam ruangannya. Ketika selang oksigen telah putus dan korban mengetahui Anda di situ, tindakan apa yang dilakukan oleh korban? Yang saya ingat yang mulia bahwa korban ketika saya memutuskan selang oksigen, korban menekan tombol
korban menekan tombol yang pada saat dia menekan tombol tersebut ketika bunyi alarm tanda bahaya berbunyi. Saudara terdakwa, setelah korban menekan tombol berbahaya, bagaimana reaksi saudara pada saat itu? Saya langsung lari yang mulia. Ketika alarm berbunyi mendadak tanda apa yang saya langsung lari yang menandakan tanda bahaya. Setelah saudara mendengar bunyi alarm dan saudara pergi, saudara terdakwa kemana saudara pergi setelah mendengar alarm tersebut? Iya yang mulia, tidak jauh dari rumah sakit yang Apakah saudara ditemani oleh teman pada saat kejadian tersebut? tidak yang mulia. Ketika Anda berhasil melarikan diri keluar dari rumah sakit, apa yang saudara lakukan? Iya yang mulia, pada saat yang melakukan saya melakukan pelarian dan tidak jauh dari rumah sakit, kurang lebih 2 km saya tiba-tiba dikejar oleh pihak kepolisian yang memakai suara siren alarm berbunyi mobil. Pada saat pengejaran terdakwa, terima kasih saudara terdakwa. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara selama ini menyesali perbuatan yang Anda lakukan? Saya menyesal yang mulia. Apakah selama ini sudah Dapat keterangan selanjutnya kepada semua pelajaran yang ditanya kepada terdakwa. Tidak ada yang Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 26 Oktober 2021 diperintahkan kepada para terdakwa penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sebagai dua persidangan atas surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 26 Oktober 2021 diperintahkan kepada para terdakwa penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditunda. Kepada penuntut umum silakan. pada tugas kejaksaan, tolong bawa kembali terdakwa ke dalam tahanan. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin di bawah berdiri.